Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan materi terkait Islam dan saya. Tentang integrasi ilmu pengetahuan dalam Islam dalam kasus psikologi Islam. Ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengertian ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberikan kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Kemudian, psikolog Islam. Kajian psikologi Islam menyampaikan isu perihal kejiwaan insan, seluk-beluk batiniah, dan solusi rohani yang mengacu di hukum normatif Islam. Psikologi Islam berguna untuk berbagai kesehatan mental insan dan menata sikap keimanan dan ketakwaan pada Allah, di mana kedua hal tadi saling mensugestikan. Di sini terdapat hubungan antara ilmu pengetahuan dengan psikologi Islam. Ilmu pengetahuan sendiri yaitu seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Adapun psikologi Islam adalah suatu pendekatan studi dalam memahami kejiwaan dan perilaku manusia yang berdasarkan konsep tauhid dengan cara integrasi antara ilmu dan iman. Psikologi Islam merupakan sebuah aliran baru dalam ilmu psikologi yang mendasarkan seluruh bangunan teori-teori dan konsep-konsepnya kepada Islam. Psikologi Islam lebih merupakan pandangan Islam tentang manusia yang tidak harus dikaitkan dengan pandangan psikologi Barat. Di sini terdapat kasus-kasus psikologi Islam. Yang pertama, spiritual dan kesejahteraan mental. Di sini spiritual dan kesejahteraan mental berkaitan dengan sikap spiritual seorang hamba kepada Tuhannya, yang mana karena ini dikaitkan dengan psikologi Islam, maka hubungannya dengan sholat dan berzikir sebagaimana umat Islam dalam peribadahannya. Kemudian etika dan moralitas. Di sini Islam, di sini psikologi ini menunjukkan bagaimana Islam mempunyai etika dan moralitas sesuai dengan agamanya masing-masing. Pendidikan dan pengembangan individu. Di sini menjelaskan tentang bagaimana baiknya pendidikan dalam agama Islam dan bagaimana pengembangan individu itu berkembang. Kemudian keluarga dan hubungan interpersonal. Bagaimanakah hubungan yang sesuai dengan ajaran Islam dan kekeluargaan yang bagaimanakah yang baik menurut Islam. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Psikologi Islam adalah suatu pendekatan studi dalam memahami kejiwaan dan perilaku manusia yang berdasarkan konsep tauhid dengan cara integrasi antara ilmu dan iman. Psikologi Islam merupakan sebuah aliran baru dalam ilmu psikologi yang berdasarkan seluruh bangunan
teori-teori dan konsep-konsepnya kepada Islam. Adapun kasus psikologi Islam adalah yang berkaitan dengan jiwa, yang mana jiwa memiliki karakteristik dengan spiritual. Maka jika spiritual itu baik, akan timbul sehatnya jiwa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.